like a Hellcat. Baik teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat. Nah, di persamaan kuadrat ini, bentuk persamaannya seperti ini nih. AX pangkat 2 tambah BX ditambah C sama dengan 0. Ya. Kenapa pangkatnya 2? Ya karena kuadrat, jadi pangkat tertingginya itu adalah 2 ya. Nah, untuk persamaan kuadrat, ada 3 cara penyelesaian, yaitu dengan cara memfaktorkan, dengan melengkapi kuadrat sempurna, atau dengan rumus ABC. Di video kali ini, yang akan kita bahas tentang mengenai cara bagaimana dengan menggunakan cara faktor dan rumus ABC ya. Oke, untuk soal nomor 1, di sini ada X pangkat 2 ditambah 3X dikurangi 10 sama dengan 0. Kalau pakai cara memfaktorkan, siapin dulu tempatnya nih. Oke, ingat ya, karena di sini X pangkat 2, berarti nanti ada perkalian X sama X. Oke, sekarang kita cari angka berapa yang kira-kira faktor dari 10 sama 3 nih. Maksudnya gini, cari angka yang kalau dikali hasilnya adalah negatif 10 ya. Kalau dicari hasilnya negatif 10 kalau dikali. Kalau misalnya dijumlah atau dikurang hasilnya 3. Oke. Nah, sekarang kita cari angkanya. Kita cek dulu di perkalian. Si 10 ini bisa berapa kali berapa aja. 10 itu bisa 1 kali 10. Bisa 2 dikali 5. Ada lagi? Sudah ya. Hanya 2 ini. Nah, sekarang di antara 1 sama 10 dan 2 sama 5 perkaliannya, mana yang paling nyambung kalau misalnya dikali dijumlah atau dikurang, hasilnya 3. Berarti kita ambil yang 2 sama 5, ya kan? Siapin dulu di sini. 2, 5. 2, 5. Sekarang, cek dulu yang perkaliannya. 2 dikali 5 hasilnya negatif 10. Nah, berarti antara 2 sama 5 itu ada yang negatif nilainya, ya kan? Sekarang cek antara 2 sama 5 supaya jadi 3, berarti siapa yang positif, siapa yang negatif. Nah, berarti gimana nih? Karena hasilnya positif 3, berarti yang negatif adalah 2. Kita cek. Negatif 2 ditambah 5 hasilnya 3. Gitu ya. Berarti karena 2-nya di sini negatif, yang atas juga negatif. Berarti angka yang dipakai adalah negatif 2, di sini positif 5. Ingat di sini ada sama dengan 0. Sama dengan 0. Berarti nilai X-nya X min 2 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 2. Atau kebalikannya gitu, langsung aja ya. Kalau misalnya yang udah bisa langsung, ini sama dengan 2. Berarti yang ini X sama dengan negatif 5. Dari mana negatif 5? Dari X plus 5 sama dengan 0. Berarti X sama dengan positif 5-nya pindah ke kanan, negatif 5. Gitu, oke? Berarti faktornya apa aja? Faktornya adalah si X min 2, X min 2 dikali X plus 5. Atau nilai X-nya sama dengan 2, nilai X-nya sama dengan negatif 5. Gitu ya. Atau kalau misalnya mau dicek dulu, oke, kita cek. X min 2, X plus 5. X dikali X pangkat 2. X dikali 5, berarti positif 5X. Negatif 2 dikali X, negatif 2X. Negatif 2 dikali 5, negatif 10, sama dengan 0. Ini juga sama dengan 0. Cek. 5X dikurangi 2X, positif 3X. Min 10 sama dengan 0. Ini min 10-nya ya. Sesuai? Ya, sesuai dengan soal ya. Maka selesai deh ini. Oke. Kita next ke soal selanjutnya. Soal nomor 2. Ada X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Siapin dulu tempatnya. Sama dengan 0. Karena X-nya pangkat 2, siapin X. Kita cek. Kalau dikali, hasilnya si 6. Kalau dijumlah, hasilnya si 5. Angka berapa kalau yang dikali hasilnya 6? Kalau dijumlah hasilnya 5. Berapa kira-kira? Yaitu 2 sama 3. 2, 3. Positif semuanya? Iya, karena di sini kan hasilnya positif semua ya. Coba cek 2 kali 3, 6. 2 tambah 3,
5. Oke, berarti di sini positif 2, di sini positif 3. Sehingga nilai X-nya adalah negatif 2, ini negatif 3. Oke, X-nya negatif 3. Jadi, himpunan penyelesaiannya negatif 3, negatif 2. Boleh ditulis dari yang hasil kecilnya dulu ya. Gitu. Yang ketiga, X pangkat 2 dikurangi X dikurangi 12 sama dengan 0. Siapin dua tempat. X. Kalau dikali hasilnya negatif 12. Kalau dijumlah hasilnya negatif 1. Berarti ada angka berapa? Angkanya berarti berapa? Kalau 12 itu bisa dikali perkalian berapa aja nih? 26, 1, 12, terus 3, 4 ya. Yang paling yang nyambung sama 1 nih, kalau dikurang atau dijumlah, siapa? Si 3 sama si 4 kan? Nah, yang kita ambil adalah 3 sama 4. Sekarang kita hubungkan nih. 3 sama 4, 3 dikali 4 kan hasilnya negatif 12. Berarti salah satunya harus ada yang negatif. Oke, sekarang cek yang di penjumlahannya. Supaya 3 sama 4 hasilnya negatif 1, berarti siapa yang punya negatif? Siapa yang harus tandanya negatif? Nah, si 4 kan ya. Oke, coba cek 3 dikurang 4. Hasilnya negatif 1. Berarti di sini positif 3 sama negatif 4. Sehingga nilai X-nya sama dengan, nah ini kan X tambah 3 sama dengan 0. Berarti X-nya kebalikannya. Ini adalah 4. Gitu ya. Selanjutnya yang keempat, X pangkat 2 dikurangi 9X ditambah 20 sama dengan 0. Oke, siapin dulu tempatnya. Tempat untuk memfaktorkannya. X. Sekarang cek kalau dikali hasilnya 20. Nih, kalau dijumlah hasilnya si negatif 9. Berapa kira-kira angkanya? 20 itu bisa 1 kali 20. Bisa 2 dikali 10. Bisa berapa lagi? 4 dikali 5. Ya, nah. Mana di antara perkalian si 20 ini yang paling nyambung sama 9? Kita ambillah si 4 dikali 5. Tulis dulu sini. 4 dikali 5, 4 tambah 5. Oke, sekarang cek. Di sini hasilnya kalau dijumlahin harus negatif 9. Nah, berarti kalau di antara si 4 sama si 5, kalau misalnya dijumlah, kalau positif dua-duanya kan, berarti dua-duanya positif kan ya? Berarti si negatif 4. Di sini 4-nya negatif, 5-nya juga negatif ya. Baru deh kita masukin sini. Negatif 4 sama negatif 5. Sehingga nilai X-nya sama dengan 4 dan nilai X-nya sama dengan 5. Ini boleh jadi X1, ini X2-nya. Yang kelima, 2X pangkat 2 ditambah 5X dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, kalau misalnya yang di depannya nih ada tanda 2, ada angka, bukan tanda, ada angka 2, ada angka berapapun, entah 2, entah 3, kita pakai rumusnya gini nih, 1 per A, AX ditambah R, AX ditambah X, S. Ya. Nah, sekarang A-nya siapa? A-nya kan 2, B-nya 5, C-nya kan negatif 3 ya. Nah, sekarang A-nya kan di sini 2, berarti di sini jadinya 1 per 2. Nah, siapin dulu tempatnya nih, kayak tadi. Di sini AX, berarti siapin 2X, 2X. Sekarang kita mau cari angkanya. Kalau dikali dia, nah ingat nih, kalau yang bentuknya di depannya ada angka, berarti ketika perkalian hasilnya gini, 2 dikali negatif 3 berapa? Negatif 6 ya. Kalau dijumlah tetap yang tengah-tengah, si 5. Oke? Berapa nih angkanya? Oke, sekarang kita cek berapa kalau dikali hasilnya negatif 6. Kalau dijumlah hasilnya 5. Kira-kira angka berapa? 1. Si 6 ini dia perkaliannya bisa 1 kali 6. Perkaliannya bisa 2 dikali 3 ya.
Kita coba dulu pakai yang berapa nih? Nah, coba cek. Kalau 2 dikali 3, 2 kali 3. 2 kali 3 negatif 6. 2, nah berarti kan salah satunya kalau negatif 6 di sini kalau perkalian harus ada salah satunya negatif ya. Sedangkan yang di penjumlahan 2 ditambah 3 pas nih hasilnya 5. Nah, berarti ini ada yang harus bentuk faktornya angkanya bukan 2 sama 3. Karena apa? Karena di sini kalau ketika dikaliin dia harus hasilnya negatif 6. Nah, sedangkan kalau dijumlahkan hasilnya 5 nih. Berarti salah nih. Nah, kita ambil yang 1 sama 6. 1 sama 6. Kalau dikali hasilnya negatif 6, berarti salah satu dari 1 sama 6 harus ada yang nilainya negatif, ya kan? Sekarang nilai 5-nya nih. Kalau 1 sama 6 biar hasilnya 5, berarti siapa yang negatif? Berarti siapa yang positif? Nah, berarti si satunya negatif. Kenapa negatif satunya? Karena ketika 6 dikurangi 1 hasilnya 5. Jadi kita punya 1 sama 6. Negatif 1 dan positif 6. Sampai di sini. Kan di depannya sini ada setengah, 1/2. Cek nih. Mau dibagi sama yang ini atau yang ini? Cek mana yang bisa sama-sama dibagi 2 semuanya, yang bisa dibagi 2. Ini kan ada satu nggak habis dibagi 2 ya. Berarti kita kalikan dengan yang ini. Sehingga 2x dikurangi 1 dikali sama 2 dibagi 2 nih. Jadinya ini tinggal x ditambah 6 dibagi 2. 3 sama dengan 0. Jadi 2x minus 1 sama dengan 0. 2x sama dengan 1. X-nya sama dengan 1/2. Yang ini, X ditambah 3 sama dengan 0, sehingga X-nya sama dengan, pindah nih, negatif 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya sama dengan negatif 3,1/2. Oke? Oke, sekarang kita pakai cara rumus ABC ya. Ini ada kuadratnya. Oke, untuk rumus ABC, rumusnya ini ya. Pakai rumusnya ini, negatif B plus minus akar dari B dikurangi 4AC per 2A. Oke, yang nomor 1, 2X pangkat 2 ditambah 5X dikurangi 3 sama dengan 0. A-nya adalah si 2. B-nya adalah 5. C-nya adalah negatif 3. Pindah ke sini ya. Oke, pakai rumus ABC, X1, X2 sama dengan negatif B, berarti negatif B-nya berapa? B-nya 5. Berarti negatif 5 plus minus akar dari B, ini B kuadrat. B kuadrat berarti 5 pangkat 2 dikurangi 4. 4A. 4A dikali 2 dikali C, C-nya negatif 3. Per 2A. 2A-nya berarti 2 dikali 2 ya. Sama dengan negatif 5 plus minus akar dari 5 pangkat 2, 25. Dikurangi 4 kali 2 kali negatif 3. Ini negatif kali negatif jadinya positif. 4 kali 2, 8. 8 kali 3, 24. Per 2 dikali 2, 4. Sama dengan negatif 5 plus minus, ini akar 1 ya jadinya ya. Akar 1. Akar 49. Ditambah, bukan dikurang. Akar 49 berapa? Tambah plus minus, akar 49, 7. Per 4. Oke, kalau udah sampai sini, kita jabarin satu-satu nih. Kan ada plus minus, berarti negatif 5 ditambah 7 per 4. Sama dengan berapa nih? Negatif 5 tambah 7, berarti sisanya 2 per 4. Atau sama dengan 1/2. Yang satu lagi, negatif 5 dikurang 7 per 4. Negatif 5, negatif 7, berarti negatif 12 per 4. Hasilnya berapa? Negatif 3. Oke, sehingga himpunan penyelesaiannya sama dengan
kita punya negatif 3 dan 1/2. Oke, jadi tulisnya gini. Yang kedua, 3x pangkat 2 dikurangi 11x ditambah 6 sama dengan 0. Oke, x1, x2. Ini A-nya 3, B-nya negatif 11, C-nya 6 ya. A-nya negatif B-nya berapa? Berarti negatif 11. Negatifnya dari rumus, negatif 11-nya dari si B-nya. Plus minus akar dari negatif 11 pangkat 2 dikurang 4 dikali 3 dikali 6 per 2 dikali A, A-nya 3. Negatif kali negatif, positif 11. Akar negatif 11 pangkat 2, 121 dikurang 4 kali 3, 12. 12 kali 6, 72. 2 kali 3, 6. Jadi hasilnya 11 plus minus akar dari dikurang nih. Hasilnya 49 lagi. Per 6. Sampai sini kita jabarkan. 11 ditambah akar 49, 7 ya. Per 6. Jadi hasilnya berapa nih? 11, 18 bagi 6, 3. Satu lagi, 11 dikurangi 7 per 6. Sama dengan, sehingga yang nomor berapa nih ya? Yang ini, himpunan penyelesaiannya adalah, mana yang lebih kecil? 2/3. Kan hasilnya 2/3 sama 3 ya. Jadi himpunan penyelesaiannya 2/3, 3. Oke, selanjutnya di pertidaksamaan kuadrat. Oke, di pertidaksamaan kuadrat, caranya sama seperti di persamaan kuadrat. Pertama, kita selesaikan dulu nilai X-nya itu berapa aja, gitu ya. Faktornya itu berapa aja, baru nanti ditentukan himpunan penyelesaiannya gimana. Oke, untuk yang nomor 1, X pangkat 2 dikurangi 4X dikurangi 21 kurang dari 0. Kita faktorkan dulu. Kalau misalnya nggak bisa difaktorkan, pakai cara rumus ABC ya. Kalau misalnya bisa difaktorkan, pakai bentuk faktor aja. Pakai penyelesaian faktor aja. Yang nomor 1, berarti kita cari dulu nih. Ini kan kurang dari 0. Oke, sekarang cek kalau dikali hasilnya negatif 21. Kalau dijumlah hasilnya negatif 4. Nah, berapa nih? Karena yang paling nyambung 3 sama 7, kita pakai 37. 3 dan 7 maksudnya. Nah, supaya jadi negatif 4, berarti di sini negatif 7-nya yang nilainya negatif. Berarti di sini positif 3, di sini negatif 7. Sekarang berarti nilai X-nya sama dengan negatif 3. Ini nilai X-nya sama dengan 7. Kita pakai garis bilangan. Kalau tanda pertidaksamaannya tidak sama dengan, ini kan tidak ada sama dengannya, berarti tandanya kosong di sini. Nah, tidak penuh lingkarannya. Negatif 3, ini 7. Oke, karena di sini yang apa ya? Di X pangkat 2-nya kan nilainya positif nih. Berarti dari sini positif, negatif, positif. Oke, karena yang diminta kurang dari 0. Berarti yang kita ambil adalah bagian si negatifnya. Oke. Sehingga himpunan penyelesaiannya sama dengan negatif 3 kurang dari X kurang dari 7. Oke. Oke, selanjutnya nomor 2. 2X pangkat 2 ditambah 3X dikurangi 5 kurang dari sama dengan 0. Seperti biasa, kita cari dulu pemfaktorannya nilai X-nya ya. Karena di sini koefisien X pangkat 2-nya 2, berarti 1/2. 2X, siapin dulu nih ininya. 2X. Sekarang kita cari angka perkalian ininya nih, buat sininya ya. Berapa? Kalau yang dikali hasilnya 2 dikali negatif 5, negatif 10. Terus kalau dijumlah hasilnya yang tengah-tengah, 3. Oke. Si 10 itu kan bisa 1 sama 10, bisa 2 dikali 5 ya. Mana yang paling nyambung sama 3? Nah, kita ambil si
2 sama 5. Jadi, sini 2, di sini 5. Di sini 2, di sini 5. Sekarang, gimana caranya supaya 2 sama 5 itu hasilnya 3? Berarti siapa yang negatif nilainya? Si 2. Ya, karena di sini nilainya negatif, yang atas juga nilainya negatif. Cek sekarang. Negatif 2 dikali 5 hasilnya negatif 10. Negatif 2 ditambah 5 hasilnya 3. Betul ya? Oke, sekarang kita masukin sini. Negatif 2 di sini positif 5. Lebih dari sama dengan 0. Oke, sekarang mana yang bisa dibagi dengan 1/2? Yang habis dibagi 1/2. Ini kan ya. Nah, kaliin sama 2x dikurangi 2. Oke, berarti jadinya 2 bagi 2, 1. Berarti tinggal x. 2 bagi 2, 1 juga ya. Ini tulis ulang. Lebih dari sama dengan 0. Berarti di sini nilai x-nya sama dengan 1. Di sini cek. Sama dengan 0, berarti 2x sama dengan negatif 5. Berarti x-nya sama dengan negatif 5/2. Oke, di sini kita punya 1 sama negatif negatif 5/2. Kita cek di garis bilangan. Karena di sini tandanya lebih dari sama dengan, berarti lingkarannya penuh. Karena di sini nilai x kuadratnya positif, berarti positif, negatif, positif. Yang diminta lebih dari 0. Bilangan apa yang lebih dari 0? Ya bilangan positif kan? Berarti ke kanan. Yang ini ke kanan atau kiri? Ke kiri, karena nilai positifnya ada di kiri. Gitu ya. Sehingga himpunan penyelesaiannya sama dengan x, di mana x-nya kurang dari sama dengan negatif 5/2 atau x-nya lebih dari 1. Gitu ya. Oke, yang terakhir, kalau persamaan kuadratnya nilainya negatif, seperti ini, kita kalikan dulu dengan negatif lagi, gitu ya, supaya si nilai x kuadratnya ini positif hasilnya. Sehingga x pangkat 2, positif kali negatif 5 ya. Positif kali negatif 24. Nah, ini tandanya kita berbalik deh. Sampai sini kita cari faktornya dulu. Kita faktorkan. Sini x, di sini x. Cek angkanya. Kalau dia dikali, hasilnya negatif 24. Kalau dijumlah, hasilnya negatif 5. Nih ya, negatif 24, negatif 5. Angka berapa yang kalau dikali hasilnya 24? Nah, si 24 ini kan bisa 1, 24. Bisa 2 dikali 12, bisa 3 dikali 8, bisa 4 dikali 6 ya. Mana yang paling nyambung sama 5? 3 sama 8 kan? Ambil sini, 38, 38. Supaya hasilnya negatif 5, siapa yang nilai negatif nih di antara 3 sama 8 kalau dijumlah? Yaitu si 8. Jadi, coba cek lagi nih. Negatif 8 tambah 3, atau 3 dikurangi 8, negatif 5. Di sini juga berarti 8 ini negatif. Taruh sini. Positif 3 dikurang 8. X tambah 3 dikali X dikurangi 8. Di sini berarti nilai X-nya adalah negatif 3. Di sini nilai X-nya adalah 8. Sampai sini kita taruh ke garis bilangan. Yang lebih kecil siapa? Negatif 3. Di sini 8. Karena di sini nilai X-nya sudah positif, ya berarti di sini positif, negatif, positif. Yang diminta kurang dari 0. Bilangan apa yang kurang dari 0? Bilangan negatif. Jadi ini ke kiri, ini ke kanan. Oke? Sehingga himpunan penyelesaiannya sama dengan X-nya tengah-tengah nih berarti. Negatif 3, di sini 8. Selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.